Dan saya untuk menyelamatkan harga diri saya, karena saya sudah tahu semua ceritanya, saya menyatakan saya izin untuk mundur dan tidak ikut campur. Wong saya ini dijemput, disuruh masak, ditanyain konsepnya segala macem, kayak gitu. Terus kayak saya dibilang ngeklaim dari mana? Sampai boleh saya agak balik ke bebek lagi? Nggak. Bukan, maksudnya gini, penipuan. bukan penipuan sih mas. Tadi lu bilang sebuah usaha yang diciptakan oleh saya dan partner saya. Saya dan partner saya sepakat, kita berdua nih, tidak ada Queen ini, kita membuat bebek caro. Oke, saya ceritain lagi. Saat Queen ini di mana-mana mengaku itu resep saya tegur. Cak, maaf Cak, itu masakan sampean, itu tidak dipakai, yang dipakai. Ya wis gak apa-apa. Aku akan menerima itu semua. Dan saya untuk menyelamatkan harga diri saya, karena saya sudah tahu semua ceritanya, saya menyatakan saya izin untuk mundur dan tidak ikut campur, dan saya jangan dikasih bagian apapun dari bebek caro. Jadi gitu. King Abdi, sosok yang dikenal publik sebagai finalis MasterChef Indonesia dan pengusaha kuliner kreatif, kembali mencuri perhatian warganet. Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube @kasih_solusi, ia membeberkan pengalaman pahit yang selama ini tak pernah ia ungkap secara terbuka, didepak dari bisnis bebek viral yang pernah ia rintis. Sebagai seorang kreator resep sekaligus inisiator konsep, King Abdi menyampaikan kekecewaan mendalam karena tersingkir secara sepihak dari 11 cabang restoran bebek yang ia bantu bangun. boleh saya agak balik ke bebek lagi? Nggak. Bukan, maksudnya gini, penipuan. Bukan penipuan sih mas. Tadi lu bilang Lebih ke arah kayak saya dulu itu kan goblok. Saya itu dulu itu adalah pekarya makanan. oke. Saya orang yang menciptakan sebuah makanan. Saya pernah selalu bikin viral sebuah makanan, tapi saya itu goblok di manajemen mas. Makanya Iya. dimanfaatin orang, disalahgunain. Bukan dimanfaatin, lebih ke arah dikasih angin surga dulu. Setelah itu tidak kuat dari segi hukum segala macam, didepak udah. Cuma didepak lewat telepon gitu aja udah selesai. Ini yang bebek. Ya di bisnis bebek lah, lebih tentunya seperti itu. Meski King Abdi tidak menyebutkan nama merek secara langsung, para penonton podcast dan netizen di TikTok segera berspekulasi. Banyak yang meyakini bahwa yang dimaksud adalah bebek carok, restoran bebek dengan ciri khas bumbu hitam yang saat ini tengah viral di media sosial. Spekulasi ini diperkuat oleh kesamaan rasa dan resep bumbu hitam khas yang dinilai mirip dengan racikan milik King Abdi yang kerap ia bagikan di TikTok dan media sosial lainnya. Wong saya ini dijemput, disuruh masak, ditanyain konsepnya segala macem, kayak gitu. Terus kayak saya dibilang ngeklaim dari mana? Sampai dibahas di semuanya, dibilang ngaku-ngaku ya. Saya itu cuma gini aja, yang ngaku-ngaku itu tukang masak tidak akan mengaku-ngaku. Iya lagi. Tukang masak tidak akan ngaku-ngaku. Bahkan saya buktikan dengan saya bikin resepnya, semua orang langsung tertuju, kok sama rasanya kayak bebek ini gitu. Hah? Jadi seperti itu aja. Kalau Anda bisa dilihat di YouTube atau di TikTok, itu udah berapa orang yang recook bumbunya. Jadi pernah ngobrol sampai seperti ini, sedetail ini memang. Nggak pernah ngobrol soal bebek sampai sedetail ini, karena mungkin beberapa podcast yang lain tuh tahu soal ini, tapi memang saya dikunci, mungkin seperti itu. Tetapi baru-baru ini Tretan Muslim melakukan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa resep King Abdi sama sekali tak digunakan di usahanya yang bernama bebek carok. Bahkan Tretan Muslim menyebut bahwa resep yang dijual adalah karya sang istri. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Tretan Universe yang dibagikan pada tanggal 15 April tahun 2025. Tak ingin terus melebar, Tretan Muslim memberikan klarifikasi bahwa ia mempersilahkan jika King Abdi terus berkoar terkait dengan penyataan bahwa ia telah didepak. Tretan Muslim juga mengakui jasa dari King Abdi yang bisa membuat usahanya menjadi berkembang. Oke, langsung aja kita ke permasalahan pertama soal depak-mendepak. Di podcast tersebut kita sebut saja beliau ini dengan nama Queen. Oke? Queen ini bercerita kalau dia ada di dalam bisnis bebek caro, dan saat cabangnya 11 tiba-tiba didepak.
saya pastikan 100% itu hoax, itu tidak benar. Itu lebih mending kalian percaya Hitler mati di Garut daripada fakta itu. Karena saya jelaskan dari awal sedikit aja. Bebek Caro adalah sebuah usaha yang diciptakan oleh saya dan partner saya. Saya dan partner saya sepakat, kita berdua nih, tidak ada Queen ini, kita membuat Bebek Caro. Di tengah perjalanan, partner saya ini ngajak Queen ini memang untuk membantu research and development dan juga membantu untuk konsep. Queen, saya akui beliau memang menyumbang konsep Bebek Caro yang cobeknya gede, terus juga bebek digantung, itu adalah salah satu ide dari Queen. Bisa suruh diem nggak nih orang jual es krim? Ini lagi serius nih bro. Bang, diem dulu bang. Ya, oke, saya ceritain lagi. Saat Queen ini di mana-mana mengaku itu resep saya tegur. Cak, maaf Cak, itu masakan sampean itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah masakan istri saya. Oke, untuk biar lebih jelasnya, kita langsung meeting bertiga. Saya, Queen, dan partner saya. Kita meeting, ngobrol. Cak, gimana Cak? Berarti fix ya, resep yang waktu itu dimasak oleh Queen itu tidak dipakai. Oke, deal. Di situ Queen juga menjelaskan begini, tapi kita juga konfirmasi ke partner bahwa deal yang dipakai adalah masakan istri saya, bukan masakan Queen di final produknya. Tidak tahu kenapa di situ Queen mungkin lagi kurang enak pikiran atau kenapa dia yang mengundurkan diri dari tim Bebek Caro. Oke, yang kedua kita akan membahas permasalahan resep, di mana beliau Queen ini di beberapa konten atau dia kalau ketemu orang ngaku ini adalah resepnya dia. Oke, ini saya ceritain kronologi dari awal. Jadi saat saya dan partner udah sepakat, oke kita bikin Bebek Caro. Istri saya yang memasak di awal. Istri saya pemasak di awal dan dicicipin oleh partner saya. Bahkan Queen ini juga mencicipi masakan istri saya. Ini adalah salah satu bukti video yang saya dapatkan dari deep web. Enak banget ya bro. Kita makan masakan istrinya Mas Muslim itu. The best loh. PPE lembut. Nah itu tadi videonya, silakan kalian simpulkan sendiri, saya tidak mau menggiring opini. Jadi sekali lagi ya, urutannya adalah istri saya memasak resep awal Bebek Caro, dan partner saya meminta Queen untuk memasak juga sebagai perbandingan. Oke, jadi sekali lagi ya, istri saya masak, partner saya meminta Queen untuk memasak Bebek Caro juga, bumbu hitam dan lain-lain. Saya cicipin, istri saya cicipin, semua dicicipin.